semuanya hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya, oke. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang cerpen atau cerita pendek. Mulai dari pengertiannya, unsur-unsur, sampai bagaimana cara menulis cerpen. Ibu akan tampilkan materinya dengan PowerPoint. Jadi Ibu minta perhatikan dengan seksama supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu definisi cerpen. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita yang kurang dari 10.000 kata. Oke, benar, ada yang lain? Oke, kita lihat sama-sama ya pengertiannya. Cerpen atau cerita pendek adalah kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal, yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dari pengertian tersebut, cerpen akan selesai dibaca kurang lebih 10 menit dan sering disebut dengan cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Cerpen biasanya hanya terdiri dari satu konflik utama. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur cerpen. Menurut kalian, unsur cerpen itu terbagi atas berapa? 2. Ayo kita lihat ada apa aja ya. Nah, jadi unsur-unsur cerpen atau unsur pembentuk cerpen itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ada apa aja, Bu? Nah, unsur intrinsik itu ada tema atau ide utama cerita, judul, tokoh dan penokohan atau karakter si tokoh, latar. Latar ada latar apa aja? Benar, latar tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya, ada juga sudut pandang atau cara penulis menyampaikan cerita, entah itu sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga, atau bahkan campuran. Lalu unsur yang terakhir di dalam unsur intrinsik yaitu amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis ke pembaca. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Bisa kalian lihat di sini anak-anak, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berasal dari luar cerita atau unsur yang mengaruhi penulis ketika menciptakan cerpen. Nah, tadi kita sudah mengetahui pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen itu ada apa aja. Sekarang, bagaimana cara membuat cerpen? Jadi, Ibu akan tampilkan videonya. Untuk itu, Ibu minta kalian nanti menyimak dengan cermat video yang akan Ibu tampilkan. Karena video tersebut berisi tentang contoh sederhana atau langkah-langkah penulisan cerpen. Disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak Soli dan Solihah, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat teks cerpen. Untuk itu, sebelumnya mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Nah, apakah kakak sudah pernah membuat teks cerpen? Dan apakah sulit? Lalu, bagaimana caranya? Tentunya, dalam membuat teks cerpen tidak akan sulit jika kakak mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks cerpen. Pertama, mendata peristiwa atau bahan untuk menulis berdasarkan tema. Ketika kakak sudah mendapatkan tema, silahkan tentukan apa yang akan diceritakan, kemudian munculkan tokoh dan konfliknya. Ingat, dalam teks cerpen konfliknya hanya ada satu. Yang kedua, dalam membuat teks cerpen yang harus diperhatikan, menulis pembuka teks cerpen. Nah, bagian ini sangat penting. Kakak di awal cerita atau bagian orientasi mau memunculkan tokoh atau latar, seperti itu.
Dan yang ketiga yang perlu kakak perhatikan dalam membuat teks cerpen adalah menghidupkan tokoh dengan dialog. Nah, agar tokoh dalam cerita lebih hidup, kakak membuat dialog antar tokoh sehingga ceritanya semakin lebih menarik. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah mengembangkan latar. Nah, latar dalam cerita atau dalam teks cerpen itu sangat penting. Biasanya ada 3 pilihan, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Tetapi kakak bisa memasukkan semua latar tersebut ke dalam cerita, sehingga cerita semakin berkembang. Dan yang kelima adalah menulis penyelesaian. Pada tahapan ini, setelah kakak sudah mengembangkan cerita, penyelesaiannya ditutup atau diakhiri dengan amanat apa yang ingin kakak sampaikan. Sehingga cerita lebih jelas. Dan yang terakhir, ketika ceritanya sudah selesai, baru kakak menentukan judul. Ingat, judul ditulis di akhir saja. Nah, itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks cerpen. Baik, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang cerpen. Untuk tugasnya, Ibu minta masing-masing dari kalian membuat satu cerpen dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah kita simak bersama dalam video tadi. Ibu berharap materi hari ini dapat membantu kalian memahami bagaimana cerpen dibangun dan ditulis dengan baik. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai berjumpa di pekan depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.